Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Musholla Al-Hidayah Nurul Hidayah yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan Allah dalam mimbar salat subuh yang mulia. Tentunya kita berharap mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin. Mudah-mudahan barokah salat subuh berjamaah kita semua diberikan sehat wal afiat. Amin. Punya urusan semoga dimudahkan urusannya. Punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Punya masalah diberikan jalan keluarnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun kita kembali sowan menghadap Allah, benar-benar membawa husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, insyaallah hari ini ayat yang ke-11 ya, sampai ke-13 insyaallah. Ketik-ketik mawon sing penting mentes nggih. Kata-kata lalian gitu. Ayatnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik, kita latihan baca dulu. Saya baca, nanti diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
11 bersama-sama dari A'udzu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu sampai 13 Al-Baqarah. Dengan terjemahan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Terima kasih, Pak. Baik, ciri-ciri orang munafik dimulai dari ayat 8 nanti sampai ayat 20. Dan dalam pertemuan yang lalu, ciri yang pertama itu apa? Antara mulut dan hatinya tidak sama. Yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kedap terus antara lisan dan hatinya nggak sama. Ini sudah kita tulis. Yang nomor 2 ayat 9 itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Hobinya mengolok-olok. Yang diolok-olok itu Allah, yang diolok-olok itu orang-orang beriman. Padahal mereka bukan mengolok-olok Allah, melainkan mengolok dirinya sendiri. Nah, yang ketiga di ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Jadi fisiknya sehat, seger buger, yang ganteng yang ayu, sehat, tapi hatinya sakit. Ini 1, 2, 3. Sekarang ciri yang keempat. Jadi ternyata banyak ya ciri-cirinya itu. Ciri yang pertama, kalau jenengan termasuk badan antara lisan dan hati. Insyaallah betul ya. Iki kadang-kadang. Gimana kaelah. Terus mengolok-olok Allah, insyaallah betul lah. Yang ketiga, ada sakit. Jadi orang sakit itu tak bisa berpikir positif. Oh no, dimanapun dia selalu bikin ulah, selalu usrah. Sementara orang yang hatinya itu sehat, namanya qalbun salim. Jadi kalau qalbun salim itu hati sehat, hati selamat. Qalbun marad atau marid itu hati yang sakit.
Orang yang hatinya salim itu melihat orang jahat itu jadi baik. Ya, tapi kalau orang hatinya sakit, orang baik dilihat itu jahat. Karena pikirannya itu selalu jelek terus. Itu munafik. Kalau kita mengalami hal seperti itu, maka panjenengan sudah terjangkit penyakit nifak atau munafik. Baik, setelah kita lanjutkan, bagaimana ciri berikutnya? Kalau 3 yang di atas durung, kalau sing podo, ojo-ojo ngono podo kabeh apa sampeyan ame kula. Wa idza qila lahum, wa idza dan jika qila diucapkan lahum kepada mereka. Wa idza qila lan nalikane dipun ucapaken lahum marang wong akeh wong munafik maksudnya. La tufsidu, janganlah kalian merusak di bumi, fil ardi. Berarti orang munafik itu kan berbuat keburukan, artinya merusak. Ya kan? Ini saya kan sering baca di kampung ini ada, kalau punya mobil itu diparkir di garasi masing-masing. Itu kan namanya peraturan. Makanya orang yang taat peraturan berarti dia mukmin. Yang tidak taat peraturan ya munafik. Datang dekek mobil sak tepake nang ngene garasi ini tonggone. Itu merusak. Jadi orang yang melanggar peraturan itu merusak. Salah satu bentuk sifat merusak itu yang melanggar peraturan. Buang sampah sembarangan itu merusak. Ada tempat sampah, dia enaknya saja membuang sampah sembarangan, itu merusak. Lah ada orang yang merusak diingatkan, kamu jangan merusak dong. Ya, di muka bumi ini diingatkan. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab. Mereka berkata, innama nahnu muslihun. Loh, kami ini justru adalah orang-orang yang memperbaiki, yang berbuat baik. Apa maksudnya ini? Sudah nyata-nyata dia berbuat kerusakan, diingatkan, tapi dia menjawab, saya ini orang baik. Ini ciri yang keempat. Apa? Gak gelem diiring, tidak mau diingatkan, tidak mau mendengar pendapat orang, itu munafik. Ya, gak gelem disalah belas, merasa paling benar. Ini mulai ono katanya. Ya, gak usah kepada orang lain, Bapak Ibu, suami istri. Terutama si suami-suami, mentang-mentang dia sebagai tulang punggung sing nyambut gawe. Salah dilingno sing wedok, Pak ojo ngono. Wedok ngerti opo kene. Enten Bu ngomong kaya ngeten daerah mriki. Buat pindah itu yang ini. Pindah wato mriki. Tapi pindah mriki. Jadi karakter munafik itu Bapak Ibu, salah gak gelem disalahkan. Ada saja alat atau alasan untuk ngeles itu ada. Tidak mau menerima pendapat orang. Jadi orang munafik di mana-mana terus tidak bisa menerima pendapat orang. Tapi pendapatnya minta diterima. Seneng dirungokno, gak seneng ngrungokno. Ada apa tulis? Oh, ada. Dengan milih apa nopo ya Bu? Ini terkait partai begini. Saya anak tulis. Langsung nomor 4. Tidak merasa bersalah. Ini kayak coba apa nih gede terus posisinya pas kenceng-kenceng. Ngeten iki kadang-kadang ya ora sih.
pada tidak pernah merasa bersalah. Atau saya berikan itemnya, tidak mau menerima pendapat. Satu. Item kedua, yang tadi namanya apa, Pak? Mengambil intisari dari ayat itu. Jadi tidak sekedar menerjemahkan, tapi mengambil intisari. Karena kepahaman itu akan muncul kalau kita ambil intisari. Kata ini kalau sari ini, sari deli, intisari dari deli. Tidak mau menerima pendapat orang lain, merasa paling benar. Satu ayat memuat 3 sikap atau 3 sifat. La tufsidu fil ardi, munafik kamu jangan berbuat kerusakan di bumi. Oh, ini nama jari sopo ngerusak? Aki je, api ki. Masa kata dia api? Padahal jelas-jelas salah. Makanya Rasulullah pernah mengucapkan, tidak ada orang yang paling baik akhlaknya kecuali dia itu senang mengucapkan minta maaf. Apa ayatnya, Bu? Ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apa orang-orang yang dirindukan surga itu apabila melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kezaliman, langsung ini aku salah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan cepat-cepat minta maaf atas kesalahan. Ibu-ibu kalau punya suami, setiap hari kau mengucapkan mama, papa minta maaf, itu suami yang baik. Kata sekolah ini. Tanya istri saya itu setiap hari minta maaf ke istri itu lebih dari 100 kali. Berarti salah dong. Tak wiritan ambil. Ya betul. Kalau ada orang yang hari-harinya mulutnya tidak keluar kata minta maaf, ngapunten, Pak. Jangan-jangan dia masuk dari ciri-ciri munafik di ayat yang ke-11. Orang yang tidak merasa salah, tidak mau menerima pendapat orang lain, dan merasa paling benar. Insyaallah. Nauzubillah min. Jadi memang munafik ini Bapak Ibu kan ada 2 ya, sikapnya kepada Allah juga kepada manusia. Dulu sudah saya sampaikan bahwa tandanya orang munafik itu dia mengaku Islam, tapi dia berat untuk menjalankan perintah. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun abot. Misalkan yang paling penting urusan sholat. Sholat di antara 5 waktu itu yang paling berat dia itu melangkahkan kaki ke musola untuk sholat subuh. Makanya ada hadis yang sahih, karena begitu besar pahalanya sholat subuh itu, sampai seandainya mereka tahu akan diundi rebutan, Bapak Ibu. Dan orang munafik tidak akan kuat untuk mengangkat kepalanya dan melangkahkan kakinya menuju musola untuk sholat. Sehingga terapi untuk menghilangkan sifat munafik di hati dalam konteks ibadah adalah memaksakan diri untuk berjalan menuju masjid atau musola dan sholat subuh berjamaah. Boten sedaya saged to. Wong munafik gak kira kuat ngene iki. Saestu apa maneh kok krimis udan. Tambah nemen. Mana manten anyar. Ada mantan lawas lah wajar tuh masjid. Delok pinggir alas. Bosen nang masjid ae. Nang omahe berkai-kai. Hati-hati. Nah, terapi yang kedua terkait dengan sikap ini, maka sering-seringlah meminta maaf. Itu akhlak yang paling mulia dan yang paling dicintai Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Merasa bersalah langsung minta maaf. Ini yang ke-11, ayat ke-11.
inilah sebenarnya untuk sensor Bapak Ibu. Sensor itu bahwa kita ini banyak mengetahui tentang ilmu ya. Itu digunakan sensor. Sensor itu dirinya sendiri. Saya ini masuk enggak dengan sikap seperti ini? Jangan-jangan ini saya. Jadi sebelum kita menilai orang, kena dulu diri. Nah, setiap kali kita menilai diri sendiri itu nanti lupa akan menilai orang. Orang yang selalu muhasabah, hari-harinya itu sibuk, disibukkan dengan melihat aibnya, melihat cacatnya dan melihat kekurangannya. Tidak mungkin dia membicarakan aib orang itu. Sudah. Karena semakin dia mengetahui satu kelemahan dirinya, ada lagi kelemahan yang lain, ada lagi kelemahan yang lain. Termasuk ya kepada keluarga sendiri. Jadi enten tiyang niku ibu-ibu masyaallah nek ngrasani mara tuane entek ngamek kurang golek. Mara tuaku lho ngene ya Allah, mara tuane dhewe dirasani. Padahal dhek ya wis luwih parah kok mara tuane. Wonten kadang-kadang kula tidak ngrasani pisan. Ah niki Ustaz, mara tuwa kula niku. Bu, sampean pun nanti ngrasani mara tuwa sampean. Makin sampean duwe mantu dirasani mantu sampean. Ngoten nggih pun kula mandeg mono. Sampeyan tadi ngrasani mara tuwa kok dirasani mantu sampean. Terus akhir terus duwe mantu maneh rasa-rasa maneh. Makanya ngeten. Kalau panjenengan iki kedahe dados mentor atau pionir untuk merubah nasib keluarga. Kan setiap perilaku anak ke orang tua itu kan nanti anaknya kan sama dengan itu. Ada hadis kan birru abaakum tabirru abnaakum. Berbaktilah kepada orang tuamu, anakmu akan berbakti kepada dia. Terus ada itu atas-atasnya itu durhaka semua. Lah yo, Yai, keluarga saya itu aneh. Mulai dari atas itu orang durhaka, anaknya durhaka. Nah ini tempat saya sekarang. Nah, sampean kudu merubah nasib keluarga sampean. Stop. Mulai dari sampean, jangan durhaka lagi. Tampillah sebagai mentor dan pionir untuk merubah nasib keluarganya tadi. Kalau sudah menyadari bahwa terus ada lagi ya. Apa tiang medit itu turunan teh. Orang medit turunan. Napa penyakit turunan, Bang? Soalnya mbah-mbah kula iki medit. Karena tasalsul terus nyambung. Wong tuane medit, anake medit bisa. Sampeyan terakhir, ojo medit, dirubah, stop. Sampeyan mulai paksa dadi wong loman. Engko anake loman-loman terus. Itu yang disebut dengan jadilah sebagai mentor untuk merubah nasib keluarga. Enten model-model iki. Adik menyadarinya teman. Lho Pak, sampe kok medhit sih Pak? Lho ya wajar lah wong tuaku ya medhit to. Lho, kok melok sampe kowe sering kowe elek kok sampe meloki. Mandek stop. Ya sama dengan sekarang Bu. Bae buyuti gak salat. Bae gak salat, wong tuane gak salat. Yang sepakula niku lho ya mboten salat. Dadi nggih wajar mawon nek kula nilai mboten salat. Ya gak wajar. Saya kudu mandek. Stop. Ayo berubah. Supaya turunan sana nanti niru sampean dan saya ini tadi mentore. Ya, mentor itu apa sih Pak? Yang mengawali sehingga nanti orang-orang mengikuti dia. Oh ini ganjarannya wakil. Enten anak loman, ya wajar, bapaknya loman, ibunya loman, wajar. Gak enak Bu diarani wajar ini. Sing paling enak itu berubah. Ayo aneh yo. Mau temani biar tak medhit wis tenan. Anak iso loman-loman koyo ngene. Ya iya gara-gara melok ngaji, sing melok ngaji loman. Itu sing tepak sing ngajine berhasil kok ana maneh walah ngaji rono rene pancet medhit. Ngajine merono salah gurune akhirnya paling salah guru balik iku lah gurune katut. Nomor berapa? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Ala, ingatlah, eling-eling, innahum, sesungguhnya mereka munafik itu, hum, yaitu mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yashurun, akan tetapi mereka tidak merasa. Tidak merasa. Jadi tidak merasa bersalah, berarti merasa paling benar. Saya paling benar. Waduh, angel tulis. Angel. Makanya tidak ada sebuah iman itu dibangun dengan akhlak. Dan tidak ada akhlak itu dibangun kecuali selalu melihat bahwa orang lain lebih baik dari kita. Jadi kan sering ngerungokkan kula teng Suara Muslim. Boten nate. Nek Senin jam 4 sore sampai jam gangsal acara spiritual journey, perjalanan spiritual. Itu dialog tentang bagaimana meniti hati menuju kepada kebahagiaan. Ingatan ini digarap hati, garap kelakuan. Suara Muslim Surabaya 93,8. Saben Senin jam 4 sampai jam 5. Enten dialog interaktif ya. Saged telepon, saged WA, saged voice note gitu. Jadi saya katakan, Bu, ini panjenengan ngapunten menganggap bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Gak ketemu Allah nanti, gak bisa kenal Allah. Orang yang bisa mengenal Allah itu tatkala dia merasa saya ini hina, saya ini jelek, saya ini rendah di hadapan orang lain. Dia lebih baik dari saya, dia lebih baik dari saya. Termasuk nanggane anake dhewe. Tidak pernah merasa pinter di depan anaknya. Bapak minta maaf ya nak ya, Bapak banyak salah sama kamu. Ya, Bapak banyak salah sama kamu. Uang kok seneng aja sepuro, seneng ya Allah, ya Allah. Maafkan Bapak ya nak. Nang bojo niki ngoten. Bu, pirang-pirang aku urip ambek awakmu ada salah itu. Ya kelakuanku, ya ucapanku, ya sepuluh ya sepuluh. Riyo gitu. Oh dosanya benjam ini. Kalau sepuluh tahun. Dosanya tak benjam dong. Ngerampel. Sampai bala-bala bojo ini, Pak, sampe ini kalau duwe salah ambek aku, Pak, gak usah jadi sepuro. Lali. Ini loh Bu, apa ini ya apa sih Bu, gak iso apa ini Bu, rumah salah terus. Wong dijalui sepura itu seneng loh Pak ini. Seneng. Makanya ada orang kepingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ingin bahagia. Padahal konsep bahagia cuma satu, agar suami istri itu selalu merasa bersalah dan sering-sering minta maaf. Wis tak rasa sakinah sakit. Sing garai gak sakinah. Napa nek gak sakinah napa Bu? Markona. Napa marai? Duwe salah gak gelem njaluk sepuro. Nyalano wong. Dadi sing salah itu nyalano sing wedok iso. Apa itu begini-begini itu gara-gara lama lho ya apa dek sing salah kok nyalano wong liya. Mbok sampai kiamat Bu. Langit tadi bumi, bumi tadi langit. Gak ono sakinah rumah tangga. Terus simpel mawon hidup. Agar kita itu selalu merasa bersalah dan ringan untuk minta maaf. Hidup rumah tangga bahagia, di kampung bahagia, dimanapun bahagia. Allah karim. Yang suka minta maaf. Dan ini kalau latih, tengah awak kalau piyambak, betapa indahnya orang minta maaf dan tidak akan pernah rendah di hadapan orang. Wong njaluk sepuro ngaku salah itu derajat iso munggah itu. Tapi kan boten wong rata-rata. Aku nek ngaku salah, sangat ngaku sing anu, males aku. Ngene iki marai wis.
kayak ngono itu. Nauzubillah min. Jadi pelajaran hidup luar biasa. Makanya sing wedok itu kangen terus sampai sing lanang, aku di kangen. Pak, wis sampe Pak. Cok suwe-suwe lho Pak, penyambut gawe mari nang mulia ya. Ya kangen minta maaf ya Pak. Kadang-kadang bojone teko sing wedok ya sumpek. Enak-enak arisan ambek koncone sing lanang teko. Lho, nang penyakit teko. Astagfirullah. Penyakit lah enten nih ya bahasane. Ciri-ciri yang ketiga lho, sampai bojone dhewe niku sing lanang teko ngarani penyakit. Orang mana sing lanang lak senengane napa jeneng apa gawe gak tapek tapi seneng aling ngendit duwe sing wedok. Wedok kan duwe peracangan ngono Bu. Meracang sing wedok niku duwe dinti sing lanang ya. Kadang-kadang dodolan rokok-rokok didakno sing lanang iki. Nanti bojone niku ngobrol ambek tanggane niku. Ayo bojomu teko ya. Astagfirullah, tapi ngepet kok. Ayo bojone dhewe dilakno babi ngepet. Allah karim. Niku saking napa niku. Lah nek wong cedhek tok iku nyekseni dhek koyo ngono, apalagi orang jauh. Mulane kula balak-balik tak. Kalau melihat saya ini orang baik, tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Kalau mereka menyaksikan saya baik betul. Karena mereka yang tahu hari-hari saya. Ojo takon nang kantor ya apik tok kula nang kantor. Ya napa Pak Mustaqim Bu? Masyaallah bojo kula niku nggih masyaallah wis. Ya sabar, kula maneh tak api-api lah. Masyaallah. Boten nate ngamuk, bojo kula niku masyaallah. Nek turu. Boten nang temenan iki. Asana ana wong takone bojone, Mbak, ya apa bojomu, Mbak? Bojo sing ndi? Sampe lali dhe bojo. Berikutnya wa idza qila dan apabila diucapkan lahum kepada mereka orang-orang munafik. Ciri berikutnya, ciri yang kelima. Jadi ini termasuk bagian itemnya. Sama kasih nomor boleh, 456 boleh, boten nggih boten napa-napa. Jadi kalau Bu akan podo nih Bu, tidak pernah merasa bersalah, merasa paling benar, tidak mau menerima pendapat itu sak dulurin. Jadi saya jadikan satu rumpun. Apabila diucapkan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kamu hai munafik, kama amanan nas, seperti mereka yang beriman. Dijak subuhan nama masjid, ayo subuhan nama masjid, itu ya bapak iku mbak ibu itu loh enak sergap nama masjid, ayo iman, ayo berangkat masjid. Kalau mereka menjawab, anu'min, nama masjid. Ini ruang goblok-goblok itu, kama amanah sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Kalau ada orang baik yang menjadi percontohan, dipuji, dan dia diminta untuk mengikuti orang baik itu, lauk aku melok goblok-goblok itu. Iku lho nang masjid kok gak pegawaian. Lah apa melok itu? Apa maksudnya? Dia meremehkan orang baik, merendahkan orang baik. Saya tulis. Kan biasanya begitu tuh Bu. Orang itu kalau menceritakan kebaikan selalu kasih contoh. Ayo Pak mbok sampean iku ya muncul-muncul di depo nang musala Pak, kaya iku lho Pak, wis pensiun saiki wis aktif nang musala. Ya wong iku lho goblok lah apa pensiun nang masjid iku nang musala iku. Jadi ketika diminta untuk baik dan mencontoh seseorang yang baik, tapi dia mengatakan wong iku lho bodoh, as-sufaha. Kama amanah sufaha. Kenapa aku beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Kalau tulis sambil iman tambah wakil, ciri-ciri itu kan kena kabeh kok iki. Tambah suwe tambah suwadu, ini gak kena. Alhamdulillah kalau kita merasa kena itu Bapak, nyantol. Meremehkan dan merendahkan.
Apa bedanya meremehkan dan merendahkan? Kalau meremehkan itu Bu, pakai kata-kata. Kalau merendahkan itu mungkin dengan ekspresi wajah. Oh, gak jelas bodoh di melodi. Oh, si namu-salamu itu lah sampai mau gak ada pegawaian aja. Oh, pengangguran kabeh, jadi pensiunan. Nah, apa melodi? Itu kalau meremehkan. Merendahkan itu ya, Pak, koyo nyuntuh koyo itu lho Pak, oleh Pak. Saya aktif ngurus nang kampung. Opo ae. Ya sama merendahkan dan meremehkan. Hidup ini begini Bapak Ibu ya. Ini sudah menjadi rumus yang pakem, tidak bisa dirubah. Ayat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu itu bersikap baik kepada orang, sesungguhnya itu sikapmu kepada dirimu sendiri. Sebaliknya kamu berbuat buruk ke orang, itu sikapmu sendiri. Ayo sama kita ini. Wong sing anggere meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak akan dihormati Pak di kampung. Di keluarga tidak akan dihormati. Ya pasti banyak contoh, saya juga punya contoh ya, kan keluarga ini Masya Allah. Sajane nyambut gawe ini gak sepiro tapi ini ngomong ya Allah. Suluh langit. Masya Allah. Kayak sing liyane kerja ecek-ecek gede, kerja sing paling apik dhewe. Padahal ya tidak. Dan orang yang selalu diceritani ngoten niku nggih meneng ae. Tapi dia telah menanamkan sikap buruk kepada orang lain sehingga apa? Dalam keluarga tidak dihormati, Pak. Itu dijar-jarno karo-karo bukan ngomong ya apa ngomong wis. Syukur gak napa jenenge mudhun nang rapatan meneh apa dari wong. Jar-jarno cek ngomong, menyen biasa ngonten itu meremehkan ya terus. Memang bahasanya enggak meremehkan. Tapi dia menceritakan dirinya ini seolah-olah yang diceritani itu apa. Dan ada bahasa meremehkan orang tapi tidak dengan bahasa langsung, tapi bahasa tidak langsung. Maksudnya dia kepingin dihormati di keluarga, kepingin dipuja-puji di keluarga. Enggak. Malah orang Masya Allah delok itu bener. Cuma diimpet aja kita menghormati orang. Dan berharap itu orang lain mantu kan ya, istrinya datang, bojomu ndi? Kadose mboten saged tugi, Dik, Pak Dik. Yos, nek iso gak teko ae. Nek iso gak teko ae. Iki teko iki wis garae usrek kae nang acara iki. Jadi ada orang itu yang merasa bahwa dengan dia itu merendahkan orang lain, terus dia merasa tinggi, Pak. Mimpi, tidak ada begitu. Orang yang cerdas itu kan orang yang sibuk untuk bagaimana orang lain bahagia, dia tawadhu. Dan dia yakin ketawadhuan itu akan membuat dirinya mulia. Jadi orang yang bisa melihat dan memandang orang lain lebih baik dari dirinya itu pintu kemuliaan. Wis lah masih sampean kula niki Pak ibadahe gak sepiro, biasa-biasa lah. Salate wis ngene modele. Tapi sikap kita sehari-hari, jangankan kepada orang lain, kepada istrinya sendiri, kepada anaknya sendiri. Makanya saya itu setuju dengan istilah ikatan suami takut istri. Takut ini kan maknanya banyak, Pak. Jadi sing wedok, Pak, mbok yo sekali-kali sing umbah-umbah iku sampean. Jadi sing lanang, iya Bu, aku tak umbahno kabeh. Jadi ubah-ubah, omah iki ubah barang ngarepe latar. Sampai gak kelamben salungan. Ate ketua RW bisa deh. Pak RW, kenapa sana itu ubah-ubah? Ubah-ubah apa ki katoke bojo kula? Apakah dia rendah? Rendah. Sekilas dia rendah, tapi dirasani ya Allah, Pak RW lu pejabat nang ngene kampung. Ubah-ubah katoke sing cik mulia nih orang itu saya lu mulai mampir ke tumbau
latar ngoten niku. Ngepe kakal kambing sarungan. Ngepe bubet ade dia. Sampai mendukun. Ono to ngene bentuk. Manuk sampeyan. Mboten Bu pun kula pasang nang dukun dikira manuk nika ngoten. Allah. Inilah makanya bedanya orang cerdas kali bukan cerdas. Kalau orang nggak cerdas, dia melakukan perilaku kehidupan itu berdasarkan logikanya, berdasarkan padahal logikanya itu pakai syahwat dan syahwat itu iblis. Coba lihat iblis itu sifatnya mentang-mentang, gak gelem kalah, ya, merasa paling benar, merasa paling hebat, wis angel banget. Ini kalau cerita nih kita ngapel nih. Yai Nawawi bin Allah yarham. Niku nenten daya ya Allah, wis gak gelem nang ngongkoni punyai. Gawe ngopi dhewe. Punyai itu enten sinten nyai kok enten Gus Zaki teko iki. Kula mawon sing damel mboten punyai jenengan. Kula gak mawon, kula mawon. Ate rebutan ya. Kula mawon. Akhirnya gak gawe-gawe ngomong. Ngomong. Delok ngomong punya yang ngomong kok itu arti rasa ya Allah, cek enak ya urip pikire, dadi enak gak enak urip itu kok akhlak dhewe. Aduh, akhirnya gawe no karo, Bu. Malah loro. Ada ngono ya. Allah kali. Saya ngertos Rasulullah diutus untuk apa? Lihutam mimma makarimat akhlak. Akhlak itu adab, makanya ada peradaban, ya, merawat jagat dan membangun peradaban. Sebenarnya kata-kata itu adalah dimulai dari diri sendiri. Peradaban itu kan personal bisa Pak, keluarga bisa, kampung bisa, ya kan? Sama dengan ada kampung di Pari namanya kampung Inggris. Sangat mawon sak kampung gang niki ngomong Inggris kabeh. Ya, yes. Ya, no. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala ingatlah innahum sesungguhnya munafik. Hum mereka lah as-sufaha yang bodoh. Katanya Allah. Mereka sering membodoh-bodohkan orang, merendahkan orang. Tapi sesungguhnya mereka itu yang bodoh dan mereka itu yang rendah. Ya kan? Yang ngomong Allah. Makanya kita itu semakin merendah di depan orang, Allah angkat derajat. Tapi semakin merendahkan orang, maka kita lebih rendah dari orang itu. Sampai enten ayat ini surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayakunu khairum minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Pokoknya rumus dalam kehidupan itu, Bu. Orang merendahkan itu yang merendahkan lebih rendah daripada orang yang direndahkan. Saya dinyek uang, diolok-olok uang, tidak akan rendah sama hidup. Berarti dibelo oleh Allah, derajat akan diangkat. Seorang suami yang berperilaku tawadhu kepada istrinya akan rendah. Nah, bojone niku mari nonggo ngoten lho, Bu. Mari nonggo, ambek mari diwareng ngeten. Mbak, awakmu nek kepengin anu ya bojomu iku. Ojo gelem kalah nek bojomu, Mbak. Ngono no bojomu iku. Aku lah bojomu wedi ambek. Lah sing lanang krungu ngoten. Gak tambah ngamuk. Iya kongkon aku tak nurut ambek aku. Ayo Pak Rono budal. Ayo Pak Rono budal. Ini jenenge takut istri niku, Pak. Tapi semakin dia seperti itu, dia semakin mulia. Dan istrinya itu semakin takut kepada dia dalam hatinya. Sawangane ngongkonan tapi lebih. Karena semakin suami itu baik, istri akan semakin takut kehilangan suami. Seperti itu. Ini jane rahasia iki. Sing lanang ngelayap, sing lanang wis kok gak karu-karuan. Justru istri itu mudah untuk melepas dia.
Nah sampai wong lanang-lanang nih masya Allah bu, mau ngatasi belanja sih budal nang pasar sing lanang, umbah-umbah sing lanang, masak sing lanang, sing wedok tengok-tengok ambek pitekan ambek WA ambek macam-macam. Dia dohirnya seperti itu, tapi hatinya ketika berjalan sudah lama, sing lanang ini moro-moro apa jenenge tugas luar pulau. Bawa uang, ya Allah Pak, karena gak orang lagi ini pasti membau-bau persis dah soalnya ngampel nih. Sebenarnya ada makam 9 di, itu kan begitu. Itu kalau sudah nampel bilang, soleh budal, ngersi jeding, ngersi pondok, ngersi masjid. Setelah meninggal dunia, ngenes sudah nampel. Jeding kotor ya Allah, kalau sih kalau bersih ini lah. Ini soleh ono bersih, tangi mana hidup lah, kan begitu ceritanya. Itu bukan cerita khayalan, itu ada buktinya. Makamnya 9 ini. Itu Pak filosofi. Tapi sampean mentang-mentang, wis. Sampean gak ono ya disyukuri ya Bu, sampean wis. Bu, aku ada tugas teko kantor Bu seminggu Bu. Gak salah bisa apa? Gak diperpanjang. Ini namanya filosofi, dan itu kan Allah yang ngasih tahu kita tentang rahasia-rahasia kehidupan. Semakin kita tawaduk di hadapan orang, siapapun dia, derajat kita semakin naik. Ini ditinggal nanggone luar pulau seminggu, dulu ditinggal mati. Oh, tambah ngosek sing betul. Nangis geru-geru ngoten ditinggal mati. Jadi ini kamu apa sih Mbak sampai nangis kayak ngono bojo kan biasa biasa. Gak biasa Mbak. Ya apa gak nangis aku sing mbak-mbak itu bojoku kabeh. Sing ngepel sing ora-ora itu bojo kabeh lah. Dek mati ya apa Mbak iki Mbak. Coba. Nah ini kok ngapi, kan wong ngapi niku kan nek mati terus akeh wong gelo ngoten. Akeh wong sedih. Jadi sing mati kan nggih krasa. Rasa nopi, ngomponan tinggal mati, bingung. Tapi dia kan menengahi, kita mati nih. Wallahu a'lam bishawab. Mengatakan Bapak Ibu, inspirasi dari ayat 11 sampai 13 surah Al-Baqarah tentang tanda-tanda orang munafik. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Tanda sedikit waktu 5 menit atau 10 menit mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Di sini saya ingin bertanya, di ruangan ini ada beberapa pengurus RT RW, mohon nasihatnya bagi para pengurus RT RW supaya semangat Ustaz. Pengurus RW, RT RW, RT dan RW. Oh, gitu. Mohon nasihatnya supaya kita bisa semangat menjalani tugas. Ya, nasihatnya cuma satu. Jangan niru munafik kayak di ayat. Itu baik. Tebar manfaat, ringankan beban orang, meningkatkan ibadah yang ikhlas, itu menjadi jalan kita mendapat ridho Allah. Jadi diamanati RT RW itu mulia sekali Bapak Ibu. Mulia sekali. Karena dengan jadi itu dia bisa dikasih kesempatan menjadi manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bantu orang, meringankan beban orang dengan sikap yang tawadhu kepada orang. Wis swarga tok. Pak RT, Pak RW sak pengurus-pengurus swarga tok pokoke. Ojo nyeladuan. Misalnya komen warga, Pak RT, rono budal, kaya sing wong lanang mbau-mbau iki, Pak. Mohon bojone nggih, Bu, butuh gelem nggih. Khusus sing RT, sing RW sing bojone cerewet-cerewet bersyukur nggih. Apa hubungannya ambek bojo? Tampilkan yang terbaik. Jangan jadi beban. Bersyukur karena ini jalan menuju surga. Potensi untuk berbuat baik menjadi pejabat di kampung itu lebih besar daripada tidak menjabat. Ada kebijakan-kebijakan yang adil, jangan tebang pilih, ya, layani masyarakat dengan tulus, ya, sebagaimana orang itu nanti akan dilayani oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong hambanya selama dia masih mau menolong saudaranya. Dan potensi menolong untuk ketua RT RW itu luar biasa.
Saya dulu sudah pensiun Pak. Pertama di kampung itu saya ketua RT. Yang meremehkan ya, ketua RT. Mantan. Yang saya ayomi ini dulu waktu ikut mertua itu non muslim banyak. Tapi mereka akhirnya minta terus ketua RT selama-lamanya. Baru saya pindah itu baru pindah pun dimarahi oleh masyarakat. Mboten napa-napa sampeyan pindah teng mriko. RT mriki. Lha ya apa aku pindah nang RT kok ono kok ketua RT nang kene. Jadi setelah kepindahan mereka tetap sambung walaupun mereka itu non muslim. Sampai mereka itu akhirnya fasih. Fasih maca salam ya fasih, maca bismillah fasih. Insyaallah fasih karena sering niru saya. Orang Cina-Cina tetangga itu, Joni, besok jangan lupa ya kumpul di balai ya. Insya Allah Pak Muzaki, insya Allah, oh insya Allah banget. Gara-gara ini kalau ditakoni janjian mesti insya Allah. Ketularan insya Allah dia. Dan orang yang baik itu ditiru orang yang baik, dan yang meniru itu bangga, bisa mencontoh itu bangga. Maka jadikan orang lain bangga dengan keberadaan kita. Selamat ketua RT, ketua RW, tak teknik bacaan ini. Gak usah bacaan yang anu-anu ya, nanti tiap ngaji aja bawa apa gitu. Ini bacaan kalau ketua RT. Saya kira itu nasihat yang sangat lengkap dan cukup. Dan dari hati supaya dirasakan masyarakat itu enak. Sampun enten malih. Sebelum saya tutup doa. Kalau cukup alhamdulillah. Semestinya ini kan Rabu pertama karena kemarin luar kota ada acara ketuban. Mungkin nanti diagendakan awal lagi. Kalau awal tidak bisa luar kota ya Rabu kedua. Kalau Rabu kedua luar kota Rabu. Berarti lama-lama Rabu ke-6. Apa Rabu ke-6. Mudah-mudahan hari ini Allah membuka pintu hidayah dan memberikan kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi hari Senin itu jam 4 sore sampai jam 5 itu suara muslim 93,8 FM. Itu temanya meniti jalan menuju bahagia. Mantan maghrib dia langsung connect dengan Madu TV. Mantan maghrib der itu. Syutingnya di Masjid Al-Akbar itu nasihat penyejuk hati. Jadi temanya urusan hati. Jadi siapa tahu Bapak Ibu sempat gitu daripada nganggur. Sekarang semua bisa diakses lewat handphone. Jadi sama nggak perlu TV ini dibawa nanggone handphone dewe-dewe sakit. Ya, temanya adalah untuk noto hati ya, gitu, supaya hatinya semakin terus. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.